Selamat pagi saudaraku. Renungan Suara Kebenaran 20 Maret 2024 dengan tema kelimpahan. Tuhan Yesus berkata, "Aku datang untuk memberi hidup, supaya mereka memiliki hidup dalam segala kelimpahan." Sejak remaja, muda, dewasa muda, dan tua seperti hari ini, mungkin kita sudah berulang-ulang mendengar ayat ini. Sampai di satu titik kita mempersoalkan di mana kelimpahan itu. Apa bentuk kelimpahan itu? Dan siapa orang yang pernah menerima kelimpahan itu? Kalau di gereja tentu kita mencari orang yang mengalami dan memperoleh kelimpahan itu, dan kita bisa mencontoh dan bertanya, bagaimana memiliki kelimpahan itu? Kita melihat bahwa ayat itu sering hanya menjadi teori yang mengisi pikiran jiwa kita, saudaraku. Bagi mereka, para penganut teologi kemakmuran dan sebagian besar orang Kristen, mereka percaya bahwa kelimpahan itu artinya ketika dia hidup di dalam bumi ini, mereka tidak berkekurangan. Paling tidak pasrah hidup mereka, tidak kurang. Lalu kalau meninggal dunia masuk surga, itu kacau, saudaraku, dan itu pengajaran yang tidak jelas. Setelah kita melalui pengembaraan panjang, pergumulan hidup, akhirnya kita mengalami bahwa mengenal Tuhan itu tidak semurah itu hanya hal-hal tentang kebutuhan kita di dunia. Bukan, saudaraku. Akhirnya kita memahami bahwa mengenal Tuhan itu lebih dalam dari hal-hal yang hanya ecek-ecek yang bercerita tentang uang, tentang kebutuhan hidup. Bukan, saudaraku. Tetapi setelah kita memahami itu, maka kita bisa memahami bahwa kelimpahan itu hanya dialami oleh orang yang bisa mendengar suara Tuhan. Kalau kita membaca Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan." Kata hidup di sini menggunakan kata zoe, sedangkan kata kelimpahan menggunakan kata perison atau perisos dalam bahasa aslinya, yang artinya begini: sangat tinggi kualitasnya, very high quality. Jadi ayat 10 tidak bisa dipisahkan dari ayat sebelumnya, ayat yang keempat. Ayat yang keempat berkata begini, "Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia." Mengikuti dia karena mereka mengenal suara gembala itu. Tetapi orang asing pasti tidak mereka ikuti. Malah mereka akan lari daripadanya, karena suara orang-orang asing itu tidak mereka kenal. Kita perlu bertanya, saudaraku, kepada diri kita masing-masing. Selama ini kita mengikuti suara siapa? Suara siapa yang kita dengar? Banyak orang Kristen termasuk kita pernah sesat. Atau sekarang banyak orang Kristen yang masih sesat, saudaraku. Kalau menjadi Kristen sudah ke gereja, apalagi aktif dalam pelayanan, apalagi jadi pendeta seperti saya, mereka sudah merasa mengikuti Tuhan. Apalagi kalau dulu dari agama lain, lalu jadi Kristen. Dulu sebelumnya hidup dalam pelanggaran moral, lalu jadi orang baik. Maka ia merasa sudah mengikut Tuhan. Padahal, saudaraku, mengikut Tuhan itu tidaklah sesederhana itu. Mengikut Tuhan berarti mengikut jejak Tuhan. Supaya kita bisa mengikut jejak Tuhan, berarti harus mendengar suara Tuhan. Tuhan Yesus tetap bersuara di dalam diri kita melalui Roh Kudus. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa Ia akan mengutus Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu yang akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Roh Kudus itulah Parakletos yang kita sebut. Janji Tuhan itu dipenuhi dengan hadirnya Parakletos. Jadi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudaraku, Roh Kudus pasti berbicara kepada kita. Tetapi dalam kegaduhan hidup ini, kita sering tidak mendengar suara itu. Dan hal yang paling membuat para teolog tidak mendengar suara Tuhan adalah ilmu teologinya. Teologi itu tidak salah, saudaraku. Tetapi kalau teologi tanpa Roh Kudus, itu membuat telinga kita jadi tuli, saudaraku. Karena hanya mengandalkan pikiran, hanya mengandalkan format-format teologi. Semakin cakap orang berteologi, semakin tuli telinganya mendengar Roh Kudus. Karena semua hanya diformat dalam sistematika pikiran. Jadi kita harus memberi ruang seluas-luasnya untuk berkomunikasi dengan Roh Kudus. Ini harus dalam hari-hari hidup, saudaraku. Tidak bisa lewat bacaan buku, bangku teologi, tidak bisa. Karena ini bersifat supranatural, bersifat subjektif dan adikodrati. Kalau Alkitab berkata Yesus pagi-pagi bangun lalu berdoa, pasti bukan 5 menit. Juga dikatakan di situ semalam-malaman. Itu bukan 10 menit, saudaraku. Bagaimana dengan Anda dan saya? Berapa lama kita duduk dekat kaki Tuhan? Makanya tidak heran banyak orang Kristen termasuk pendeta tidak sanggup duduk diam. Karena mereka telah menggantikan perjumpaan dengan Tuhan untuk mendengar suara Tuhan itu digantikan dengan pengetahuan teologi. Memang bukan pengetahuan yang salah. Kita harus punya pengetahuan, betul. Tetapi tanpa pimpinan Roh Kudus, tidak ada guna, saudaraku. Bahkan ekstrimnya saya boleh berkata begini. Orang tidak memiliki pengetahuan secara akademis, tetapi kalau dia berjalan dengan Roh Kudus, dia cakap pasti. Dia cerdas pasti secara spiritual. Dan biasanya orang yang betul-betul mencari kebenaran akan dipertemukan orang yang mengerti teologi yang benar, yang juga memiliki keseimbangan. Biasanya begitu, saudaraku. Saudaraku, kelimpahan bisa dialami seseorang kalau dia mengiring Tuhan. Kita harus memahami bahwa ikut Tuhan itu tidak cukup menjadi orang Kristen. Tidak cukup jadi aktivis dan jadi pendeta. Itu jauh, masih belum cukup. Ingatlah, setiap individu itu punya pengalaman yang berbeda dalam mengikut Tuhan. Karena setiap orang memiliki keberadaan yang berbeda. Latar belakang keluarga, latar belakang suku, tempat, situasi hidup, dan kepribadian berbeda. Tapi Roh Kudus akan menuntun orang tersebut bagaimana hidup seperti yang dijalani oleh Yesus ketika ia ada di bumi. Maka ketika kita melakukan semua seperti Kristus itu lakukan untuk menyenangkan perasaan Bapanya, disitulah kita mendapatkan kelimpahan hidup yang sesungguhnya. Itu harus kita alami. Ubah cara berpikirmu. Kelimpahan dunia hanya bertahan berapa puluh tahun. Tetapi kelimpahan di dalam kekekalan bersifat eternal, kekal selama-lamanya. Selamat pagi, saudaraku. Tuhan memberkati.